Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Pendidikan Peserta Didik kelas 2S. Kali ini kita telah sampai pada tugas akhir mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas unit-unit apa yang telah kita pelajari selama satu semester ini. Yang pertama yaitu adalah unit 1. Kita telah belajar mengenai hakikat perkembangan. Kita dapat mengetahui bahwa perkembangan dapat diartikan sebagai satu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Selanjutnya, unit-unit yang lain akan disampaikan oleh teman saya Lydia. Yang kedua itu karakteristik dan perkembangan individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakter merupakan nilai-nilai yang unik, baik yang terpati dari dalam diri sendiri dan terjawantahkan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik biologis maupun sosial psikologis. Sikap dan perilaku mengandung 5 jangkauan, yaitu Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan alam sekitar. Next. Yang ketiga itu pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis secara hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian. Dalam sebuah perkembangan, bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi organ tubuh menjadi lebih kompleks dalam pola yang benar, sebagai hasil dari proses pematangan sehingga organ tersebut dapat menjalankan fungsinya. Perkembangan bersifat kualitatif yang pengukurannya lebih sulit daripada pengukuran pertumbuhan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di unit keempat, kita membahas tentang kebutuhan remaja, yaitu jenis-jenis kebutuhan remaja. Ada kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan kognitif, kebutuhan penghargaan, kebutuhan cinta kasih, kebutuhan keamanan, dan kebutuhan jasmania. Selanjutnya. Di unit kelima, kita membahas tentang pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahannya ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama, dan ciri kelamin kedua. Menurut Mus yang dikutip oleh Sarlita Wirawan, urutan perubahan-perubahan ini meliputi perubahan fisik adalah sebagai berikut. Pada anak perempuan, perubahan tulang-tulang, perubahan payudara, tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan, dan bulu kemaluan menjadi keriting. Selanjutnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pada unit 6, kita mempelajari perkembangan intelek, sosial, dan bahasa. Inteligensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang mungkin memperoleh ilmu, pengetahuan, dan masalah-masalah yang timbul. Perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antara manusia sehubungan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan pengasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan, tertulis, maupun penggunaan tanda-tanda dan isyarat. Yang ketujuh ada perkembangan afektif. Pengertian emosi yaitu perbuatan atau perilaku sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu seperti cinta, marah, takut, dan benci disebut warna afektif. Perkembangan nilai, moral, dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya ada kebiasaan dan sopan santun. Moral adalah jalan tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Moral merupakan kontrol dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai hidup. Keterkaitan antara nilai, normal, sikap, dan tingkah laku akan tampak dalam pengalaman nilai-nilai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa Hanifah.
Pada unit 8, kami telah belajar tentang penyesuaian diri remaja. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang selalu menjadi bagian dari lingkungan tertentu. Di samping itu, individu juga memiliki kebutuhan, harapan, dan tuntutan dalam dirinya yang harus diselaraskan dengan tuntutan dari lingkungan. Jadi, penyesuaian diri dapat dikatakan sebagai cara tertentu yang dilakukan oleh individu untuk bereaksi terhadap tuntutan dalam diri maupun situasi eksternal yang dihadapinya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Sekian mengenai tugas akhir dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami pelajari dan kita sampaikan selama 1 semester ini dari unit 1 sampai unit 8 dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.